Menurut kalian apa sih perbedaan pergaulan zaman dulu sama zaman sekarang? Ya Raka nanti ke sana ya, bilang-bilangin aja ya. Kalau misalnya ini kalau masak-masak suruh cuci piring jangan lupa. Tapi gue tuh selalu tanya gitu supaya dia tahu kalau kita punya aturan nih gitu. Dia nggak lupa kalau kita punya aturan. Kamu di rumah orang juga mannernya harus dijaga. Terus udah gitu repotnya lagi Raka tuh pacaran sama adiknya sahabatnya. Sepertinya arah untuk menormalisasi untuk vacation bareng dengan pacar walaupun rame-rame, kita nggak tahu kamarnya bareng apa enggak kan. Kita nggak bisa judge ya. Tapi kan apa yang kita lihat sekarang, pergaulan anak muda zaman sekarang tuh senyum kita, padahal topik kita bikin deg-degan loh. Bukan lagi. Tangannya udah pada dingin. Bukan lagi. Kita hari ini mau bahas pergaulan anak-anak remaja. 15 tahun ke atas. Ini sebenarnya kita takutin sejak anak-anak masih kecil ya dulu ya. Banget. Karena kita mengingat zaman kita dulu kan. Iya. Dan sekarang sudah tiba di titiknya. Plus gini, kalau kita mengingat zaman dulu, tapi kita tahu orang tua kita adalah VOC gitu kan ya, yang benar-benar keras banget. Kita takut banget sama orang tua kita. Tapi tidak menghalangi kita untuk tetap bergaul. Betul. Kalau sekarang kan kita udah bukan tipe orang tua yang seperti itu gitu kan, yang Tapi kita kadang-kadang mix lah, VOC sama gentle. Cuman kebayang gini, kalau kita ngelarang anak kita nggak boleh begaul, terus nanti mereka gimana gitu. Pasti kan dari kita tuh ada kayak gitunya ya. Kalau orang tua kita zaman dulu, terus kalau gua nggak begaul, terus nanti gua nggak punya teman, nggak apa-apa, nggak peduli gitu kan ya. Beda kan. Jadi kan kita kayak ya udah deh kita ngebebasin. Tapi masa kita bebasin pergaulan anak-anak gitu kan? Iya, mana sekarang aksesnya banyak banget lagi. Itu dia. Misalnya menonton film XXX. Dulu kan susah banget ya. Kalau sekarang zaman dulu kayaknya stensil. Dulu kita cuma tahu XX1 ya. Zaman dulu boleh kalau mau masak di sini. Iya. ya Allah jangan dong. Bukan XXI. Bukan yang dia lagi ngebahas stensil. Dia lagi ngomong kok stensilan pasang di sini. Apaan? Kita beda. Tapi mungkin pertanyaan paling utamanya nih ya, menurut kalian apa sih perbedaan pergaulan zaman dulu sama zaman sekarang? Beda. Pertama nggak ada sosial media. Kita bisa jadi diri kita sendiri. Nggak ada peer pressure. Ada tapi mungkin hanya sebatas kayak ya lo cuma dari lingkungan yang sekitar sekolah lo aja, tetangga, betul, sepupu-sepupu, betul, nggak ada yang namanya cyberbullying. Sekarang tuh kan udah ada yang namanya cyberbullying. Pergaulan tuh kayaknya makin berat gitu kan ya. Lu juga kadang-kadang gini, lu dulu sebatas apa sih yang lo ikutin? Paling gaya teman sekolah lo, gaya idola lo. Sekarang korban Demi Moore sih saya dulu. Lo pernah jadi korban Demi Moore. Tapi kan kalau sekarang lo bisa gak ikutin orang yang mungkin influencer dari belah mana yang kita nggak tahu siapa gitu kan. Sekarang dunianya ada dunia maya. Kalau dulu kan dunia nyata doang. Sekarang dunianya ada dua tuh. Bahkan anak-anak aktif di dunia maya sekarang kan. Dan mereka punya akses untuk ngelihat apapun yang terjadi di sudut dunia manapun. Yang mana kita nggak tahu itu semua benar atau enggak kan. Namanya juga dunia maya ya, nyata atau enggak nyata gitu. Nah ini tantangannya berat ya. Kalau dibanding dulu ya sebenarnya kita juga bandel dulu ya kan. Cuma kalau sekarang ya kan nyari temen ngajakin ya. Kita nengok ya kan. Cuma sekarang kan anak-anak tuh bandelnya kadang-kadang bisa nggak kebayang sama otak kita sendiri gitu loh. Unpredictable. Nah, gimana sih caranya supaya anak-anak ini tuh ya kita sebagai orang tua bolak-balik lagi ya, kita cuma bisa doa, cuma bisa ngasih tahu nilai-nilai yang baik, tapi pada akhirnya begitu dia nyemplung ke lapangan kita tuh udah nggak punya kuasa gitu kan. Gimana sih menurut lo semua tuh untuk anak-anak tuh bisa kuat gitu loh keluar dari rumah sih. Karena bikin khawatir banget kayak misalnya nih ya, kalau zaman dahulu kala kita kan kalau berantem sama sekolah lain tawuran, atau mungkin jambak-jambakan gitu ya sama kakak kelas gitu ya di sekolah. Tapi kan kelihatan
Jadi guru bisa mantau, teman-teman lain bisa mantau, bisa ngadu ke kita. Sekarang mereka bisa ribut di sosial media, yang kita nggak tahu. Kayaknya anak gue baik-baik aja di rumah, antang-antang aja. Ternyata dia lagi stres banget atau lagi burnout banget karena misalnya lagi berantem sama temennya, cuma kita nggak bisa lihat gitu wujudnya. Itu tuh yang gue takut tuh. Sementara kan kita tetap dengan tuntutan kita, ya gimana kamu udah ngerjain PR belum, lalala. Ternyata dia lagi stres banget, dia nggak ngomong dan kita pun nggak tahu. Itu tuh gue takut loh. Bener, gue setuju. Tuntutannya sekarang tuh tidak terlihat. Kalau zaman dulu pressure-nya anak-anak tuh kan kelihatan kan. Paling kan kalau digencet, zaman dulu kan digencet, lu dimaki-makinya depan muka kita dimaki-maki. Kalau sekarang kan lu bisa lewat online. Belum lagi juga pressure yang lain yang ternyata itu buat anak kita berat tapi kita nggak tahu gitu kan. Itu yang bikin deg-degan sih, bikin mereka jadi stres. Terus stres mungkin salah pergaulan, abis itu ketemu orang yang salah. Itu loh yang gue paling takutin, pergaulan loh. Iya, pergaulan. Dan dampak dari apa yang dia lihat di sosial media itu juga mempengaruhi cara berpikir dia dan mengambil keputusan. Kayak oh iya ternyata tuh jadi viral tuh jadi satu cita-cita gitu. Atau jadi influencer atau jadi selebgram tuh kayaknya keren banget ya zaman sekarang gitu loh. Sampai pada akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mencari cara gimana caranya gue famous lewat dunia maya. Dan sekarang pemilihan idola itu, kalau zaman dulu kan kita, siapa sih idola lu? Zaman dulu gue idola B.J. Habibie, ya kan? Kita bener, coba lu kalau idola siapa yang lu tulis di buku Bucek, gue bucek. Iya kan, pas sekarang ya. Bucek dit gue. Idola. Enggak boleh jagokan. Rano Karno. Gue Oki Alexander. Gue juga Ci. Iya, dari hati dan tidak sombong. Jagoan lagi punya Kita foto bareng ya, Ca, sama Oki. Iya, maksudnya lu dan sekarang gini, gue mau tanya, lu yang mengidolakan Oki Alexander, dulu lu tahu kelakuannya kayak apa? Enggak. Gue mengidolakan Mas Boy. Iya, misalnya. Itu gue masih di Padang ya. Iya, siapa tadi? Ini Mbak Au nih, Mancalia Mas Boy. Tapi hebat loh, lu idola lu sekarang jadi wakil gubernur ya. Semangat. Kali-kali kita diundang sama Bang Rano Karno ya Bang. Nah tapi maksud gitu, dulu kita cuma idolakan terbatas lah orang-orang yang kita idolain. Dan kalaupun kita idolain mereka, kayak dulu gue juga inget gue mengidolakan Ayu Azhari, tapi gue nggak tahu kan kayak apa kelakuannya gitu kan. Dia maksudnya kita nggak tahu dia sehari-harinya makan apa gitu loh, maksudnya ya kan kita nggak pernah tahu kelakuannya, misalnya dia di rumah ngapain kan. Iya. Nggak perlu tahu. Zaman dulu kan nggak ada akses ke situ gitu. Kita cuma tahu mengidolakan seorang itu dari film gitu kan ya. Terus kalau zaman sekarang dia masih ingat. Gue yakin pasti ada satu cerita nih yang dia gak jujur sama kita. Kenapa lo? Ada apa sih? Apa yang pernah lo lakukan di idola lo? Coba jujur. Lo pernah nulis surat nggak sama Rano Karno? Punya poster. Punya pernah. Lo tempel di kamar. Koleksi buku depannya cover TTS sama kalender. Iya benar. TTS Udah malu ntar kok ketemu orangnya. Iya maksudnya gitu. Kalau zaman sekarang lo mengidolakan semua, lo tahu bener-bener kulitnya, semuanya, kelakuannya dia di rumah, dia dudukin di rumah kayak apa. Kalau zaman dulu kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi bahas apa sih? Kok sampai Kita sampai lupa. Dia maksudnya gitu, jadi segitu terbukanya kita bisa hal-hal yang kadang-kadang ternyata kan kita juga dari idola-idola itu kita mungkin ada yang nggak setuju gitu kan, bisa berimpact positif atau negatif. Ini topiknya pergaulan anak remaja ya, bukan pergaulan Bang Rano. Kali biar dia fokus. Iya benar-benar fokus Rano Karno. Aduh ya Allah. Iya kan, Jadi itu pergaulan. jadi ketakutan juga buat lo, Ji. Jadi anak lo mengidolakan seseorang yang salah misalnya. Sekarang atau gini deh, lu memberikan lihat efek deh, negatif gitu. dari gaya bahasa. Sekarang kan kita tahu ada seorang influencer yang kalau ngomong til. Terus tiba-tiba anak lo kalau ngomong jadi kayak begitu di acara keluarga til gitu kan. Gimana? Kayak gitu keluarganya kayak keluarga kita ke yang opung-opung. Nah, gimana? Iya. Karena dia melihat bahwa itu dia ngomongnya begitu loh. Iya kan? Terus kadang-kadang mereka itu dielu-elukan. Betul, Kita tuh betul. harus menerima kenyataan bahwa kadang-kadang
sampel-sampel yang menurut kita kacamata orang tua kayaknya kurang cocok deh jadi role model. Tapi ternyata dielu-elukan, diajak foto, dikasih panggung, diundang podcast dan lain sebagainya. Akhirnya dia jadi semakin menjadi sosok yang kayaknya bisa jadi dicontoh yang nggak baiknya sama anak-anak. Itu yang ngeri. Nah itu kan dari luar ya. Betul. Tapi itu balik lagi ya value keluarga nggak sih? Iya. Yang bener-bener akan jadi fondasi dan pilar dari apapun juga gitu ya. Jadi kalau memang udah jejak di keluarga, mau dia lihat yang taltil-taltil kayak Karena gitu kan ya. nanti kalau kayak Ma, itu til maksudnya apa? Nanya. Bingung kan? Jelasinnya apa? Iya. Terus lo ketemu Ocha, manggil Ocha apa? Ada baja aja di belakang. Itu baja. Kenapa gue jelasin? Dan bilang aja penaknya kalau anaknya nanya itu dari kutil penyakit. Tapi balik lagi ya ngomongin pergaulan gitu kan, memang tadi udah kita bahas lah zaman dulu sama zaman sekarang beda gitu. Tapi kita juga menurut gue nggak bisa membatasi dengan standar zaman dulu. Iya dong. Ya kan? Maksudnya kita juga harus bisa untuk terbuka dan adapt untuk ngelihat zaman sekarang tuh kayak gimana sih gitu. Dan kira-kira mana yang masih oke untuk diikutin karena memang zamannya sekarang seperti ini, mana yang nggak bisa karena ini value keluarga kita seperti ini. Iya betul. Gitu. Contohnya tuh banyak sekali orang-orang atau anak-anak sekarang yang mereka pamer banget nih abis liburan sama pacarnya. Iya kan? Mohon maaf ya. Berlibur dengan pacarnya yang belum halal. Iya, banyak banget Noli. Iya, selebgram atau siapa lah. Iya pokoknya Rame-rame terlepas dia berdua atau rame-rame, tapi yang ditangkap orang yang tidak kenal. Lu foto berdua di pantai dengan adegan mesra dengan gimana gitu ya. Kan dia nggak perlu nanya perginya sama siapa Kak, sama temen-temen rame-rame. Mungkin di story-nya rame-rame tapi yang diposting di feeds berdua. Akhirnya nangkapnya jadi salah. Oh ternyata boleh ya liburan berdua gitu loh. Di luar itu benar atau enggak Noli, tapi kalau gue ngelihat memang sepertinya arah untuk menormalisasi untuk vacation bareng dengan pacar walaupun rame-rame, kita nggak tahu kamarnya bareng apa enggak kan. Kita nggak bisa judge ya. Tapi kan apa yang kita lihat sekarang, pergaulan anak muda zaman sekarang tuh mereka sering berlibur entah berdua atau rame-rame, yang penting adalah liburan bareng gitu kan pacar. Itu banyak salah tuh. satu ya kan. Terus kedua misalnya lo termasuk orang tua yang seperti apa membatasi anak-anak untuk jangan pergi berdua sebelum halal misalnya liburan, atau batasan-batasan yang lo berlakukan ke anak-anak? Gue belum sempet ngobrol soal liburan bareng tuh karena anak gue baru punya pacar, yang si Jema kan baru punya pacar. Tapi kemarin dia cerita sama gue, Mami aku ngomong sama pacar aku kalau kita tuh tadi ada ngajakin liburan rame-rame. Terus udah gitu tapi ada pacar aku. Terus udah gitu ya udah aku bilang aja nggak mau, aku belum mau liburan bareng. Aduh puji Tuhan gue langsung gitu dia udah membatasi diri sendiri sih. Udah tahu. Tapi kalau lo berangkat liburan sama keluarga nih, terus pacarnya pengen ikut, lo izinin nggak? Gue pernah liburan bareng keluarga, terus pacarnya anak gue mau ikut, gue okein karena ada gue. Iya. Tapi kalau kebalikannya belum tentu gue izinin sih. Nah, gue sama sama dia. Gue sama tuh sama Monca. Sama lagi gue. Gue anak gue, pacar anak gue liburan sama gue pernah. Karena kan kita tahu tidurnya sama siapa gitu kan, bener-bener diatur banget kan ya. Dan kita mereka nggak tidur berduaan. Cuman kalau misalnya sebaliknya tiba-tiba anak gue diajak liburan pacarnya, gue belum tentu gue kasih. Walaupun anak gue yang laki ya. Karena gue nggak tahu value keluarganya mereka gimana. Kenal dulu Kecuali kita kenal. Kecuali kita kenal. Tapi ya pacaran sama anak lo gitu mungkin bisa gue pikirin. Anak gue pacaran sama anak. Kita kan deket. Kenal dulu terus kayak gimana menjaganya gue tahu. Mungkin bisa kenal dulu gue terus hubungannya udah sejauh apa, udah seserius apa tuh baru. Apalagi nih kalau pacaran sama anaknya dia, bukan cuma anak lu juga ikut. Yang ada begitu ya. Aku juga ikut gitu, khawatir gitu. Iya itu tuh gue nggak ngasih tuh kalau anak gue nanti diajak sama pacarnya, sama keluarganya gitu. Sama keluarganya gue masih kayak ya belum tentu gue kasih. Gue juga tapi kalau misalnya hubungannya udah deket banget, udah serius. Ya kalau udah tunangan udah mungkin beda cerita ya. Tapi kalau belum ada
ada ikatan apa-apa sebisa mungkin sih Jakarta aja. Apalagi anak perempuan. Aduh, gue paling bawel. Baby pernah marah banget waktu itu, pernah Syabila main ke rumah teman dekatnya ya. Terus udah gitu, kakak di mana di sini? Ibunya tuh ada di sampingnya dan gue ngecek gitu loh. Dan ada anak gue di situ. Temen dari dulu pula sih. Temen dari dulu dari SD, memang udah dekat gitu loh. Tapi itu baby tuh masih agak kolot ya. Untuk kakak, papa nggak izinin ya kamu main ke rumahnya Davin. Davin yang suruh ke sini. Walaupun zaman udah seperti apa yang menormalisasi gitu ya, tapi baby termasuk kolot yang kayak gitu-gitu. Kak, papa nggak suka kak, tolong ya nggak usah kesana gitu. Lalu sebelum berangkat gak izin, main pergi aja. Pergi, tapi begitu ditanya lagi di mana kamu, aku mampir dulu ke rumahnya Davin, gitu loh, masak-masak apa segala macam. Cuma ya walaupun begitu tuh gue hargain lah ya. Ada beberapa hal yang mungkin baby nggak tenang dan nggak mau, belum waktunya, ya itu gue hargain gitu loh. Kalau gue tergantung nih ya usia anaknya. Kayak misalnya Raka tuh kan umurnya 16, udah punya pacar juga. Ya untungnya ibunya pacar juga gue kenal. Tapi gue selalu ngontrol di mana, jam berapa pulangnya, ngapain aja di sana, ada mamah papahnya di rumah atau enggak. Selalu gue tanyain. Terus gue WA nanti mamanya, Raka nanti ke sana ya. Bilangin aja ya. Kalau misalnya ini kalau masak-masak suruh cuci piring jangan lupa. Tapi gue tuh selalu tanya gitu supaya dia tahu kalau kita punya aturan nih gitu. Dia nggak lupa kalau kita punya aturan. Kamu di rumah orang juga mannernya harus dijaga. Terus udah gitu repotnya lagi, Raka tuh pacaran sama adiknya sahabatnya. Dia punya sahabat, pacaran sama adiknya sahabat ini. Kan udah biasa nih ke rumahnya, udah biasa ke kamar sahabatnya. Itu gua khawatirin juga tuh. Iya, bonderis. Beda Mas, kalau kamu pergi ke sana untuk main sama Karim, beda sama kamu pergi ke sana untuk ketemu sebagai sama pacar. adiknya, ya kan? Jadi nggak boleh, kamu sekarang udah nggak boleh main ke kamarnya kakaknya, gitu ya. Itu nggak boleh, Mas. Itu kayak JJ pacarnya JJ ini kan sahabatnya Jema. Iya. Tapi kayak gitu loh. Tapi kalau dua anak gue tuh saklek. Jadi kapasitasnya lo main ke rumah sebagai siapa? Kalau lagi sebagai pacar, ya udah di ruang tamu. Tapi kalau lagi batas datang sebagai undangan sahabatnya Jema, dia main ke kamarnya Jema. Iya kan jadi ribet kan? Iya, tapi anak gue saklek tuh. Jadi kalau lagi kayak gitu datang ke kamar lagi undangan siapa nih? Misalnya lagi undangannya Jema, JJ nggak ngobrol sama pacarnya. Dibikin juga sebaliknya kalau misalnya lagi undangan lo di rumah gue. Jadi si Gwen ini kan temenan juga sama Nala sama Mima. Aku ke rumah tapi mau main sama Nala sama Mima gitu. Itu beneran pas gue naik ke atas, pas gue cek, Raka di kamarnya. Iya, begitu. Bisa anak ini di kamarnya Nala main. Itu bisa begitu anak sekarang, bisa. Mungkin karena kita udah biasain kali ya. Dan mungkin karena di rumah udah punya aturan yang jelas dan anak-anak paham aturan itu. Dan pentingnya CCTV. Gimana CCTV-nya? Selain sisi hati, CCTV. Buat cek and recheck ya. Jadi anak-anak juga merasa terpantau walaupun mamanya matanya ada di mana, Mas? Apalagi sekarang CCTV udah online ya kan, bisa dicek di handphone. Tapi ini kan soal pacar, udah pasti lah ya kita ada deg-degannya. Ada aturan. Kalau pertemanan tuh juga kalau anak kita salah main, salah gaul tuh juga deg-degan loh. Ya, tapi gue sih cukup percaya bahwa kita itu kan akan mencari circle yang mirip sama kita. Lo kalau masuk ke dalam satu lingkungan, misalnya lo awalnya FOMO aja ngelihat circle ini asik, dateng lama-lama kan nyaman kan gitu. Akhirnya lo gugur sendiri, sendiri gitu. Jadi ya pada akhirnya sih balik lagi kalau dari awal kita udah bisa nanemin. Mudah-mudahan nanti ketika ketemu circle yang nggak oke, dia bisa melipir sendiri. Tapi tidak berlaku untuk anak remaja yang masih labil. Karena gue pernah mengalami Luisa pernah terjebak dalam satu circle. Salah satunya itu adalah ngasih dampak yang negatif gitu ya. Kebetulan si orang ini kakak kelas lebih tinggi, jadi bukan sekelas, bukan satu grade, tapi beda angkatan. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang mengecewakan gue gitu ya, sama beberapa orang tua temennya juga, yang kok jadi kayak gini. Terus gue sidang, gue tanya sama Luisa tuh jawabannya gini, karena aku nggak enak. Teman-teman aku nemenin dia karena dia tidak punya temen di grade-nya.
Jadi dia main ke Turun grade dia. bawah karena gampang. Udah nggak apa-apa, ke rumah gue aja nggak ada nyokap bokap kok. Lu Itu serem tuh. nyokap bokap gue nggak ada kok. Terus dia ngeluarin soju. Dia bilang ini nggak apa-apa kok, nggak apa-apa ini segala macam. Dan itu Luisa cerita semuanya. Untungnya Luisa cerita. Nah, kayak begitu tuh gue was-was banget. Karena kenapa? Luisa ini masih labil. Dia tuh belum bisa menjadi orang yang gue percaya. Jadi kadang-kadang gue butuh sekali circle-nya. Gue sudah jamin gue tahu orang tuanya. Kayak yang Mona bilang tadi, gue udah tahu orang tuanya, gue udah tahu value-value orang tuanya kayak apa. Oh ternyata satu frekuensi begini begitu. Sampai akhirnya gue bilang sama Lui boleh nggak? Gak usah deketin lagi. Kamu stay away. Kamu tarik diri. Siapa yang bilang kamu tidak boleh milih teman? Boleh, kamu harus pilih teman. Kamu baik sama semua orang, tapi kamu harus pilih teman. Iya. Gue bilang sama Luisa kayak begitu. Kenapa? Karena kamu belum bisa punya jejak gitu loh. Belum jejak, nggak bisa. Aku samain kamu sama kakak, nggak bisa Bunda percaya. Kamu seperti aku percaya kakak dia gitu loh. Jadi kalau Bunda nggak percaya, Bunda khawatir, Bunda curiga, dan ternyata kamu melakukan kesalahan ini, ya itu karena memang kamu belum punya kemampuan gitu. Iya. Tapi gue setuju sih tadi bilang pilih teman. Kan zaman dulu kita kayak selalu mendengar berteman nggak boleh pilih-pilih, main sama semuanya gitu. Ternyata memang harus pilih. Teman Sekarang harus udah pilih, beda. udah beda Iya, gitu. bener. Mungkin bukan harus nggak boleh pilih ke semuanya gitu. Gimana maksudnya? Nggak boleh pilih-pilih teman. Iya, maksudnya mungkin harus dikoreksi ini sekarang kalimatnya, bukan berteman sama siapa aja, baik sama siapa aja, Betul. tapi berteman dekat, pilih-pilih. Iya, jadi ada ring-ringnya lah ya. Betul, ada ring-ringnya. Kayak buat Ring Mima umurnya udah 22, tentunya nggak bisa ya gue kekep terus juga nggak bisa. Tapi tetap gue cek terus, misalnya aku pergi, gue tahu sih dia bakal pulang malam gitu, nggak bisa juga gue jam 9 harus di rumah, umurnya juga udah 22 ya. Tapi tetap gue cek, Mima mau pulang jam berapa nanti? Ya jam 11 Bun, jam 11 gue tanya. Kalau bisa gue set waker supaya minimal dia tahu kalau gue masih merhatiin dia, Sama Gue ngajarin masih komit. memantau, Sama ngajarin komit juga kan. Iya. Udah di mana? Ini udah jam 11. Itu tetap gue tagih janjinya gitu minimal. Jadi supaya dia tahu kalau dia mundur pulangnya itu harus ngabarin gitu. Kayak gitu-gitu tuh paling udah sedikit-sedikit gue lepas, tapi dia harus tahu gue tetap memantau gitu kan ya. Jadi dia nggak bisa tuh pergi nggak izin, nginep nggak izin. Nah itu tuh gue masih tetap nggak setuju gitu. Tapi kalau kayak Raka umur 16 nih, ini masih ya alhamdulillah ya, untungnya juga gue punya komunitas yang dibangun juga udah sehat ya. Jadi Raka punya geng nih. Geng ya, namanya anak umur segitu ya, lagi seru-serunya ya. Cuma ibu-ibunya bikin geng juga. Jadi kita bikin grup. Iya, sama kayak gue. Anak-anak mau ke rumahnya si ini ya gitu. Ketahuan Iya, oh jadinya. ya udah, ini ya apa namanya, kita kirim bawa makanan nih, Iya, kasihan potluck. rame-rame nih potluck ngumpul di rumahnya ini gitu kan ya. Tapi kan jadi terkonfirmasi, oh beneran nih mau ke rumahnya si ini. Itu masih dijagain banget tuh, karena bener kata Mesya, masih labil nih umurnya. Kalau 16 gak bisa dilepas begitu aja. Jadi beneran ada tahapan-tahapannya gitu. Walaupun ya kita ujung-ujungnya sih gue ya doa yang banyak aja deh ya. Kita juga nggak tahu dia bohong atau enggak. Tapi semaksimal mungkin yang bisa dipantau. Iya. Nah, bicara bohong ya. Speaking of lying, pasti anak-anak kita nggak mungkin nggak pernah bohong. Itu tuh ya, kayaknya males Bener ngebayangin. gak sih? Males banget Dan ngebayangin malas itu. harus menghadapinya Iya, ya. kan? Tapi lo harus merespon apa ketika anak lo kegep bohong nih? Contohnya, Bun, aku mau ngerjain tugas ya di rumah teman. Ternyata dia nonton konser lah, atau dia pergi sama temannya kemana, pokoknya nggak jujur Ke lah. tempat yang kita nggak oke misalnya gitu ya. Karena kalau dia jujur, udah pasti nih gue nggak dapat exit permit nih. Jadi Dugem mendingan gitu gue misalnya. bohong. Pernah lah pasti anak-anak kita tuh mengalami fase yang dia ternyata bohong sama kita. Gimana lo ngeresponnya? Sebenarnya gini, opsinya satu, cuma ada dua. Satu, lo
balik yang kita ngebahas soal boundaries. Ya udah anak-anak mau kemana aja boleh, kita nggak ngelarang, tapi kita tahu mereka perginya kemana. Atau itu ada batasan, tapi habis itu kita siap-siap aja mereka melanggar batasan itu atau larangan itu. Oke, jadi Deg-degan sih gue di situ. jadi harus memilih Iya nggak sih? mau permisif atau overprotective. Untuk perkara itu. Antara dua gitu Ya karena dua-duanya nyakitin. Iya, Iya kan? overprotective Dua-duanya nggak enak. gitu ya nih ya. Permisif lo juga nggak ada, Iya, nggak sebenarnya bisa gini, ngelarang. aku mau ke ini ya, ada di tempat yang hangout zaman sekarang yang gini misalnya di situ sebenarnya free flow minum, lu sebenarnya sebel, nggak pengen. Tapi kalau lo larang nanti Belum tentu dia nggak lakuin juga kesana. gitu. Itu Kalau gue gini sih. Iya kan? Gue sih ngerti, gue juga pernah jadi remaja. Kalau misalnya anak gue tiba-tiba bohong, gue ngerti. Tapi gue akan ungkapin kekecewaan gue. Kalau gue ke anak gue tuh selalu bilangnya gini ya, Bunda nggak mau terlalu ngelarang-ngelarang karena sama-sama gak nyaman buat kita. Tapi kemanapun kalian pergi, kalau besok-besok mau dapat izin dari Bunda, kalian harus jaga komitmen. Jadi begitu Bunda kecewa, Bunda jadi susah nih ngizinin kalian lagi gitu. Jadi misalnya nih Mas Raka mau pulang jam berapa? Jam 10 Mas sudah sampai rumah. Jangan sampai Bunda kecewa gitu. Atau misalnya izinnya ke tempat A, taunya ke tempat B, kan bikin Bunda jadinya kecewa. Ya sorry kalau besok-besok jadinya Bunda nggak ngizinin. Jadi kepercayaan tuh mesti dijaga dari awal tuh. Gue udah kasih tahu banget ke anakku dari awal, dia minta izin mau pergi sendiri tanpa gue. Kan ada tuh momennya dari yang ke mall tuh selalu kita intilin. Terus ada momen dimana dia lepas nggak mau pergi sama kita. Itu tuh biasanya gue akan ngomongin itu dulu. Jadi kalau masalah komitmen itu tuh Bunda jaga banget. Karena udah pernah kejadian nih sama Mima. Anak-anak juga udah tahu gitu. Mima pernah tuh waktu itu handphonenya gue sita sampai 2 tahun. Karena dia nggak komit gitu kan. Nah dia tahu banget kalau gue urusan itu tegas gitu. Walaupun gue tuh agak jarang marah ya. Tapi kalau udah ini tuh melanggar sakit gitu. komitmen gitu ya. Makanya susah Mas nanti kalau misalnya Bunda udah kecewa, harus membangun kepercayaan lagi tuh akan susah lama buat ya, kamu. takes time. Gitu. Gue dari awal tuh udah bilang. Tapi kalau akhirnya terjadi, gue akan ajak ngobrol sih kalau Bunda kecewa, nggak suka dengan situasi ini, supaya dia tahu gue tuh nggak seneng gitu gitu. Sama menurut gue juga nggak kalah penting kalau kita ngelarang anak untuk pergi ke satu tempat atau ngelakuin satu hal, mereka mesti paham juga alasannya tuh nggak bolehnya kenapa. Itu tuh harus dikomunikasiin. Kenapa kita khawatir, kenapa nggak boleh, apa yang kita takutin dan lain-lain. Jadi dia tuh bisa ngerti alasan kita, bukan cuma ngeliat ibu gue resek gitu. Dan kalau gue tuh paling nggak seneng misalnya, tapi si A boleh. Misalnya ngebandingin, nah itu pasti gue akan jawab ya kan si A itu urusan keluarganya, ini urusan keluarga kita. Seperti juga kamu gak suka dibandingin, ya jangan bandingin sama orang tua lain. Itu mesti dipahamin bahwa tiap keluarga emang punya aturan masing-masing gitu. Gue sama sih kayak Monce gitu, kalau mereka bohong gitu ya, pasti bakal ada sanksinya gitu. Nanti mama dan papa pasti akan susah untuk percaya sama kalian, dan itu akan sangat menyulitkan kalian. Terus yang kedua, kalau bohong, ya nggak apa-apa, silakan aja bohong. Mama papa pasti akan tahu. Cepat atau lambat? Ya, pasti akan tahu. Banyak mata akan melihat. Gampang banget. CCTV di mana-mana ya. Pasti nyampe. Dulu gue ingat banget zaman anak gue masih kecil tuh yang gue ngomongin soal bohong ya. Dulu gue bilangnya gini, mendefinisikan gini. Kalau ibarat kata kamu bikin salah, kamu jujur sama mami papi. Kalau ibarat kata ramen, levelnya itu mami marahnya paling ya 1 sampai 5 atau 6. Bahkan ada possibility mami nggak marah karena kamu udah jujur. Tapi kalau kamu bohong dan kita tahu, itu udah satu, kamu hilang kepercayaan. Dan level mami marahnya adalah ya udah pasti 7 ke atas sampai 10. Dan abis itu udah tuh ada konsekuensinya. Jadi kamu pilih mana? Ribet ya. Karena waktu itu anak gue suka makan ramen kan. paling gampang itu level ramen. Zaman dulu kan sanpachi ada lembar. Tapi kena di anak gue. Jadi kamu pilih mana? Mami marahnya sampai level 10 ke depan gitu kan ya. Pedes banget. Ya gitu kan Jema pasti mikirin, oh gue makan ramen abisnya berapa jam? Makan nasi ya pakai ayam 3 jam. Berapa jam level 10? Bisa 6 jam. Jadi sama ditambahin juga kalau misalnya dia jujur ke kita sendiri sama kita dengar dari orang nge-game itu beda juga caranya. Aduh, ya kan? Gitu. Mereka juga pergi pasti was-was dan takut ya. Mereka benar-benar. Tapi gue setuju yang tadi Nola bilang ya, bahwa
orang tua itu punya radar loh dari betul, gue bilang itu sama anak-anak gue. Ada aja jalannya untuk nyampe ke kuping kita sebagai jadi orang gue bilang tua. Atau kadang-kadang tiba-tiba kita resah aja pengen ngecek. Dan pasti mereka tahu itu. Betul. Dan apalagi orang tua kan selalu kita bawa mereka kan dalam doa ya. Jadi mereka udah tahu gue mau bohong sama orang tua gue tuh gue udah pasti udah resah sendiri. Aku takut deh gitu. Jadi sebenarnya radar mereka juga pasti jalan. Gue selalu bilang pokoknya Tuhan itu pasti kasih cara untuk mami papi tahu kalau kalian berbuat salah atau bohong. Ya mungkin kita nggak segera tahu kalian bikin hari ini, besok langsung tahu, malamnya langsung tahu. Tapi ada aja cara pasti akan nyampe ke orang tua. Pernah Bevan waktu itu bohong kalau nggak salah. Bohong dia aku harus kemana tapi ternyata dia pergi dulu ke rumah temennya. Dia bilang enggak aku kesini dulu nih. Ternyata apa? Dia nyenggol taksi. Pulang tadi aku bohong kan sama bohong, soalnya bohong kan sama mama. Iya makanya jangan bohong. Akhirnya nyenggol kan. Awal makanya jangan pernah bohong karena pasti akan kualat nak. Lebih baik ngomong. Jadi bahaya. Sangat bahaya bohong sama orang tua. Betul. Karena orang tua tuh setiap saat doain kalian loh anak-anak. Jadi lebih baik ngomong. Ini kita pakai malin kundang parenting ya. Bukan VOC lagi. Jadi udah kembali ke kampung halaman. Jadi gue percaya itu sih. Jadi gue nggak perlu takut untuk mereka mau pergi, apalagi mereka udah ngomong. Jadi gue percaya itu. Dan jangan kau berdusta sama ibu kau. Jangan kau melakukan sesuatu tanpa restu dari ibu kau. Ingat malin kundang. Jadi itu dia. Tapi memang nilai kejujuran itu tuh harus diagung-agungkan ya, betul. Bahwa nggak apa-apa loh nak, kamu jujur walaupun itu menyakitkan. Mendingan jujur ya daripada bunda dibohongin, daripada papa dibohongin, terus kita tahu dari orang lain. Jadi gimana caranya supaya perspektif anak-anak tuh bahwa oh iya ya ternyata jujur yang menyakitkan itu jauh lebih mulia daripada gue berbohong untuk terlihat baik. Ya memang di saat anak jujur, walaupun kita rasanya pengen ngamuk, tahan Ci. Betul. Kita juga harus konsekuen. Nilai kejujuran tuh menurut gue ya sekarang krisis banget. Iya benar. Setuju. Itu akan kebawa ke lingkungan pekerjaan, akan mudah untuk memanipulasi keadaan. Akan mudah untuk korupsi, hal-hal yang big, yang big deal gitu lah. Itu kan dari hal kecil dia biasa manipulasi. Tapi kalian tuh hanya mengandalkan kejujuran anak-anak atau kalian juga kayak misalnya cari tahu cari tahu nih ya. Ini jadwal konser besar tuh tanggal berapa sih, pernah kayak gitu. Kok dia bilangnya mau belajar di rumah temen pas banget nih sama DWP gitu misalnya. Kalian sampai update kayak gitu nggak? Kalau gue paling nggak pernah nyari-nyari tahu gitu karena menurut gue kalau mau bohong dia akan mencari cara untuk bohong. Kalau anak gue mau konser malah mau konser nih yuk. Sama bener kalau anak-anak gue ada konser malah ngajak karena minta beliin tiketnya. Louis udah minta Bun ada La La Land. Bun ada apa udah ngasih tahu udah itu Louis ya, Louis banget. Saya bilang nggak terlalu. Dia kalau ngefans banget baru mau. Tapi kalau Louis kan emang senang musik banget ya. Jadi kayak La La Land tuh buat dia tuh kayak papa harus nonton, papa aduh ini papa kemarin dia Fajaz ada ini dikejar gitu lah sama dia. Jadi gue tuh tanpa perlu untuk mengupdate pun justru gue dapet updatean dari anak-anak gitu loh. Jadi kayaknya nggak usah keparnoan juga ya, banyak urusan lain di rumah ya. Tapi pada ngabisin energi buat parno khawatir padahal belum tentu juga kejadian ya mendingan ya kita banyak-banyakin ngobrol dan deketin anak-anak lah ya. Terus masuk juga ikut aja sekalian sama aktivitas anak aja. Seru kalau lama banget acaranya. Ya udah konsernya satu orang 2 jam 3 jam masih oke. Ya udah lu nggak usah berdiri Moncel, lu cari aja stolan, tapi banyak stol bakso. Lu duduk di situ. Kita pernah kan nemenin anak ke DWP, lu tau gak? Gue sama Eca glosoran di gue inget di pojokan cari di bawah meja orang. Esteller apa makan aja di pojok. Kan gue waktu Java Jazz juga sama Jema kan nongkrong bareng gitu. Jadi menurut gue kita bisa asik bergaul dengan anak-anak gitu ya. Kan pakai trik aja gitu loh yang bikin mereka nyaman bahwa nggak perlu lah kita
kuntit-kuntit atau interogasi atau. Jadi intinya mengekang juga enggak. Tapi seru-seruan bareng, Bo. Memberikan kesempatan, tapi mereka juga mesti tahu kalau ada boundariesnya, komitmennya harus tetap dijaga. Dan harus tanggung jawab. Kalau JJ tuh kan nggak demen ya, malah gue yang ngajak-ngajak, ayo J, ada ini yuk, nonton yuk, nggak apa-apa yuk, ini mami beliin tiketnya. Enggak, bukan mami J nemenin mami. Ternyata mami yang mau gaul. Ya udahlah kalau gitu kita udah ngobrolin seru banget. Betul. Nanti jangan lupa untuk nonton episode barunya udah hadir di aplikasi TIP. Oke, udah dulu ya Mams, kita mau gaul kan? Iya. Mau gaul. Oke, ketemu lagi Mams.